Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Reni Mardika Sari untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 24 Januari 2021. Untuk tahu beritanya, simak videonya sampai akhir ya. Kita ke berita pertama hari ini, Sahabat Kompas TV, hujan deras sejak pagi hari tadi membuat perumahan Jati Bening Permai, Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Di lokasi ini, petugas mengevakuasi satu anak balita dan keluarganya ke tempat yang lebih aman. Dengan menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi anak balita beserta keluarganya yang ingin mengungsi. Wilayah ini terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Banjir di perumahan Jati Bening Permai diakibatkan tingginya intensitas hujan sejak pagi dan akibat adanya penyumbatan di gorong-gorong aliran Kali Cakung. Petugas menyiagakan 4 pompa air untuk menyedot banjir. Warga memilih mengungsi menunggu air surut, sebagian lainnya bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Berapa Bang? Mulai naik itu tadi dari jam 9-an. Jam 9? Iya. Penyebabnya sendiri apa sih Bang? Kalau waktu itu sih sempat dari kalinya ini sih. Kalau yang tahun lalu sempat kalinya itu gara-gara belum dikeruk. Kalau sekarang mungkin bisa dari sana sih, kiriman. Kita ke berita selanjutnya, Sahabat Kompas TV, terkait dengan permasalahan adanya siswi non-muslim yang diminta berhijab di SMK Negeri 2 Padang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah menindak tegas kepada pihak yang terbukti bersalah. Mendikbud menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berhijab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Nadiem meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas dengan memberikan sanksi pencopotan kepada pihak yang terbukti bersalah. Maka, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Ke berita terakhir hari ini, Sahabat Kompas TV, setelah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut ada transfer lintas negara di rekening milik FPI dan afiliansinya, kuasa hukum FPI menanggapi dengan mengatakan transfer itu berkaitan dengan pengelolaan dana kemanusiaan. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan organisasinya mengelola bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Salah satunya adalah bantuan untuk warga Palestina. Selain Palestina, menurut Aziz, dana juga disalurkan ke Rakhine, Myanmar. Saat ini kegiatan FPI telah dilarang pemerintah karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pengurus dan anggota FPI. Ada transaksi lintas negara, maka dapat disampaikan bahwa ini membuktikan FPI dipercaya oleh dunia internasional, oleh umat Islam di seluruh dunia untuk menyalurkan dana yang mereka percayakan guna kepentingan kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri. Jika di luar negeri antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu bantuan pangan misalnya dan juga konstruksi, antara lain di daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana yang sedang dijajah oleh Israel, dan juga saudara-saudara kita yang terzolimi di Myanmar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam. Hal ini disampaikan Kepala PPATK Dian Ediana Raes seperti dikutip dari detik.com.
Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa kalau mau update berita lainnya, subscribe YouTube channel Kompas TV dan juga like, komen, dan share video-videonya. Saya Rani Martika Sari undur diri, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.